Shalom Francis, selamat pagi. Kembali kami hadir untuk membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini tanggal 16 Agustus 2022. Sebelumnya kami mulai dengan doa. Silakan pengenal. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan Injil berbicara pada kami. Kami siap mendengar hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mulai dengan bacaan hari ini dari Injil Matius ayat 19 ayat 23 sampai 30. Dan perikopnya, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Yes. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan." Jadi Bro Kemal, pagi ini sebenarnya ini lanjutan dari bacaan yang kemarin ya, tentang orang kaya yang susah masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saya Mungkin gini bro, apakah nanti orang jadi berpikir, banyak orang, wah kita jangan jadi kaya gitu. Apakah itu bro? Iya. Enggak begitu kayaknya. Enggak begitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan tidak melarang orang menjadi kaya, tapi terutama itu mungkin kita fokusnya jangan kepada kekayaan itu. Kekayaan duniawi gitu. Jadi memang konotasi kalau kita bicara kaya itu konotasinya kaya duniawi. Kaya duniawi apa ya? Kekuasaan duniawi, ya kan? Sesuatu yang tidak abadi, tidak kekal. Materi ya, dapat hilang, dapat dicuri. Betul. Ya kan? Bahkan dikatakan kalau kita cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Yes, betul. Demikian. Jadi sesungguhnya memang kekayaan itu adalah berkat dari Allah. Tapi sesungguhnya yang Allah inginkan kita pelihara itu adalah kekayaan rohani. Yes, hubungan dengan Tuhan. Gitu, ya. Betul. Jadi intinya kira-kira apa ini bro dari ayat ini? Kalau dibilang itu kan orang kaya lebih susah daripada unta masuk ke lubang jarum. Benar bro. Daripada orang kaya masuk ke surga, karena lebih condong ya orang yang kaya bendawi itu bahkan di bahasa Ibrani dikatakan kalau kaya itu artinya melekat. Jadi sesuatu kekayaan yang bendawi itu sifatnya terkadang melekat nih sama manusia, susah dilepas. Ya, padahal ayat Alkitab, di mana ada hartamu berada di situ hatimu berada. Betul. Nah, jadi padahal Yesus memberi kita juga kekayaan yang berlimpah itu, kita juga mempunyai tanggung jawab
untuk Yes. membawa kedermawanan bagi orang yang membutuhkan. Gitu. Jadi bahkan Yesus sendiri memberi teladan, walau ia kaya, namun demi kita Yes, anak-anaknya ini ia rela menjadi miskin. betul, Jadi dengan kemiskinannya itu supaya kita menjadi kaya. betul, Di dalam arti kaya rohani. betul. Jadi kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah nanti. Amin, benar. Gitu. Jadi demikian kalau untuk yang dari ayat 23-24 itu ya bro ya. Nah di berikutnya, Topiknya beda lagi nih, bro. nah Kayaknya di upah mengikuti ya silakan Yesus. bro. Ya, topiknya yang kedua ini ayat 27 sampai 30 kalau nggak salah ya. Itu mengenai upah. Bagaimana sih upah mengikuti Yesus gitu. Di sini dia bilang sesungguhnya, dia bilang anak manusia, memang ada kata anak manusia. Tuhan itu identik dengan anak manusia, dia adalah anak Allah, tetapi dia paling senang dia bilang anak manusia, bersemayam di tahta kemuliaan. Jadi untuk kita yang mengikuti Yesus, ya di sini katakan untuk kita nggak usah takut upah kita, karena kalau kita sekarang kan kita tahu bahwa itu adalah kehidupan yang kekal, keselamatan itu udah bagian kita. Ini pertanyaan Petrus kan itu waktu itu mereka belum tahu nih, gue udah jual semuanya, gue udah ini, dia belum tahu. Kalau kita kan orang-orang percaya kita udah tahu. Jadi di sini memang dikatakan jelas kita akan sama-sama diduduk di ini secara eksplisit ya, secara jelas Tuhan bilang 12 tahta. 12 maksudnya apa itu? Gitu. Kita akan menghakimi suku, dijelas ke-12 suku Israel. Ya, bangsa terpilih. Bangsa yang terpilih. Berarti ya kita boleh bangga ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan ketika kita dikasih kekuasaan ketika kita di dalam Dia. Nah, itu intinya adalah seperti Mami Chun itu biasanya dia bilang, lu harus lahir baru dulu. Iya kan, lahir baru dulu gitu. Oke. Ada satu ayat yang agak ini bro, yang ayat terakhir nih bro. Maksudnya apa sih bro? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itu maksudnya kira-kira gimana bro? Ya mungkin kalau dikatakan ini bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, tapi karena kekerasan hatinya, kekerasan pikirannya, mereka bahkan diizinkan sampai berputar-putar 40 tahun untuk kembali ke tanah terjanji itu. Nah bahkan kenapa kita dibilang kalau kita yang setia dan taat mengikuti Yesus, itu kita akan duduk bersama-sama Allah dalam kerajaannya. Nah kita orang yang terakhir, tapi kita akan menjadi terdahulu. Begitu, bro. Kita orang yang nggak diperhitungkan. Betul. Ya, nggak diperhitungkan, tetapi ketika di dalam Tuhan kita dipilih. Amin. Ya, intinya ketika keselamatan atau kehidupan kekal itu kalau kita bilang itu adalah anugerah Tuhan 100%, bukan karena kekuatan atau apa kita dengan semangat kita atau apa, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi itu ada 2 poin saya lihat ya. Yang pertama adalah simpulannya adalah, yang satu adalah kita nggak perlu khawatir segala sesuatu ketika apakah unta bisa juga masuk, itu segala sesuatu yang mustahil, tetapi di hadapan Tuhan nggak ada yang mustahil. Poin yang kedua, kalau kita mengikuti Yesus udah pasti kehidupan yang kekal. Kita memperoleh kedudukan yang bersama-sama dengan Yesus, Tuhan Yesus di dia bilang tahta kerajaan Allah. Demikian. Baik, demikian Bro Sis, renungan dari kami pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini, bacaan Injil hari ini. Mari kita tutup dengan doa lagi bro. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh belajar bahwa kami mempercayai Allah yang benar Tuhan, Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menjadi Allah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Ajar kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya ada kehidupan yang kekal yang Kau persiapkan buat anak-anak-Mu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Shalom.